Oke teman-teman, balik lagi di channel ini, di channel belajar trading untuk pemula. Pada video kali ini saya akan membahas tentang trading dengan teknik scalping, bolehkah? Yuk simak terus video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang bertambah luas dan tradingnya juga bisa mendapatkan wawasan yang cukup oke. Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga ahli profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya. Oke, trading dengan teknik scalping, bolehkah? Ya, jadi trading forex ya dengan scalping itu memang memiliki resiko yang cukup tinggi. Tetapi ada beberapa tips nanti di video ini ya. Saya akan share tentang pengalaman saya menggunakan teknik scalping ini supaya nanti teman-teman bisa menerapkannya dengan sukses ya. Oke, ini sebelum lanjut perkenalkan dulu untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru melihat video saya atau baru berkunjung ke channel saya. Perkenalkan diri saya, nama saya Rohman, background saya adalah saat ini trader full ya. Jadi ini saya trading sejak tahun 2014 ya. Pernah belajar juga di Method of Astronauts. Kemudian saya juga memiliki e-course untuk belajar bareng sama teman-teman di Smart System Forex, dan saya adalah tim analis dari Zeros FX Community, dan saya juga salah satu founder dari kelas jutawan ya. Itu perkenalan singkat saja. Kita lanjut ke materinya. Oke, ada pro dan kontra dalam dunia trading, terutama menggunakan teknik scalping, teman-teman. Yaitu ada dua. Yang pertama, ada kelemahan tentang scalping dan kelebihan scalping. Nah, nanti ini akan saya bahas satu persatu terkait dari kelemahan scalping.
itu seperti apa dan kelebihan scalping itu seperti apa, yang nanti teman-teman juga bisa memilih apakah saya cocok trading dengan menggunakan teknik scalping atau tidak, seperti itu ya. Harapannya teman-teman bisa memahaminya. Jadi teknik scalping itu dalam forex artinya kita melakukan open posisi untuk jangka waktu yang relatif pendek. Biasanya di time frame kecil ya. Ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, atau mungkin 15 menit. Menggunakan margin yang relatif besar dengan target profitnya yang relatif kecil. Nah ini, ya mungkin teman-teman penasaran, kok relatif sih? Gitu. Ya, tepatnya berapa lama open posisi scalping. Nah, berapa persen margin dan berapa pips target. Kalau memang harus menyebut angka, biasanya ya saya scalping menggunakan time frame antara 5 sampai 15 menit. Nah, dengan margin antara 10 sampai 20% per posisi. Kemudian target profitnya hanya sekitar 10 pips saja. Atau mungkin ya kadang-kadang juga marginnya sampai 40%. Ya, target profitnya kurang dari 5%. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan strategi scalping ini, ya teman-teman harus memanage itu terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak terjerumus sehingga akibatnya ya transaksinya teman-teman minus semua ya, merah semua. Itu yang nanti akan mungkin teman-teman akan memiliki pikiran yang cukup kacau ya, karena scalping itu memang resikonya cukup tinggi ya. Berapapun margin dan target profitnya, scalping itu pada time frame rendah itu selalu ya bisa dikatakan tadi kontroversi ya. Nah, supaya teman-teman nanti menjalankan teknik scalping itu bisa dengan tepat, teman-teman perlu memperhatikan banyak hal. Salah satunya nanti di sini ya, pro kontra dari scalping. Kalau salah satu mentor saya itu pernah mengatakan scalping itu cara trading khas newbie. Ya, kenapa begitu? Karena resiko per posisi itu terlalu besar untuk keuntungan yang tidak seberapa. Tapi ini terus terang aja ya. Saya juga kadang-kadang masih menggunakan teknik scalping yang meskipun sebenarnya lebih cenderung untuk condong pada swing trading. Ya mungkin itu sih cuma sekedar iseng aja ya. Iseng aja. Kemudian ya bisa merasa ya, orang-orang yang suka dengan teknik scalping itu kan suka ngelatih apa ya, jantung kita gitu ya. Karena teknik scalping itu cukup singkat dan cukup beresiko banget gitu loh. Bahasa kerennya itu apa ya, melatih sport jantung ya. Apalagi kalau scalping itu memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri. Nah, kita akan bahas yang kelemahan scalping. Nah, kelemahan scalpingnya sendiri itu yang pertama, eksekusi ordernya teman-teman harus akurat. Ya. Kalau sering terjadi slippage atau retweet, nah beberapa pip aja nih misalkan ya, maka itu akan mempengaruhi probabilitas. Kemudian setiap posisi trading itu menjadi sangat rentan terhadap noise yang bersifat temporer dan sangat singkat ya, karena mungkin itu ya tadi, karena singkatnya tadi sangat singkat banget. Kemudian akumulasi biaya tradingnya ya, ini kita akan membahas tentang kelemahannya ya. Kelemahan dari scalping dulu nih. Ini setiap posisi trading itu sangat rentan, dalam artian rentan itu karena sering mendapatkan noise yang bersifat temporer dan tidak akurat ya. Kita sering terjebak kalau yang namanya main trading dengan teknik scalping. Kemudian akumulasi biaya tradingnya itu bisa membengkak. Kenapa? Karena per transaksi itu teman-teman nanti per transaksi itu nanti teman-teman akan dipotong komisi ya. Komisi biasanya kalau broker-broker lokal itu kan ada komisinya nih per transaksi, itu komisinya berapa, ada yang 0,15, ada yang mungkin 0,05 gitu. Nah, ini bisa komisinya itu bisa sangat tinggi karena teman-teman ketika teknik scalping digunakan untuk trading itu pasti kan transaksinya banyak banget gitu. Nah, yang jadi masalah adalah komisinya kita kenanya banyak tapi target profit kita kecil, target kita itu sedikit. Itulah yang akhirnya
biaya akumulasi dalam trading itu membengkak. Jadi nggak make sense lah gitu. Hasilnya nggak seberapa, kepotong dengan komisinya berapa. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah scalping itu bisa jadi sangat melelahkan ya. Saya pikir karena harus dipantau terus, harus melotot di depan laptop terus atau melototin handphone terus Android supaya kita tidak terjebak di satu market tersebut atau di satu kondisi sideways mungkin, atau mungkin kalau sideways agak mending ya, enak ya, kita masuk ke area support kita hajar buy, kena di resistance kita hajar sell, itu bisa cukup profitable di sana. Cuman yang jadi masalah itu teman-teman harus waspada terhadap pergerakan market yang cukup agresif, itu yang bahaya, apalagi ditambah dengan spread yang cukup lebar ya. Itu salah satu kelemahan dari trading menggunakan teknik scalping. Nah, sekarang kita sudah berbicara masalah kelemahan, kita selanjutnya berbicara tentang kelebihan dari teknik scalping. Yang pertama itu tidak terjerat reversal trend. Jelas, karena kita menggunakan teknik scalping artinya kita bermain di waktu yang cukup singkat, sehingga ketika nanti ada pembalikan tren yang cukup kuat, kita sudah keluar dari market. Itu salah satu kelebihan dari teknik scalping. Kemudian presentasi keuntungannya itu lebih tinggi teman-teman ya, karena banyak frekuensi trading per hari. Jadi teman-teman itu transaksi setiap hari itu banyak open posisinya. Salah satu kelebihannya itu. Kemudian tidak perlu mempelajari tentang fundamental ya, tidak perlu ya, karena ya kita nggak ada efeknya karena bermain di time frame kecil, kemudian juga hanya berpatokan pada technical analis, hanya berpatokan pada indikator-indikator yang teman-teman nanti gunakan ya. Dan scalping juga nggak butuh modal yang cukup besar teman-teman. Jadi misalkan katakanlah $100 atau $500 juga kalian sudah bisa main teknik scalping. Cuman ya tadi ya, teman-teman sudah paham kan kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya, apapun kata guru saya sih ya, scalping boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk dijalankan atau untuk dilakukan sama teman-teman. Asalkan tidak melanggar aturan dari broker tempat kita trading. Nah, terutama masalah aturan jangka waktu minimum open posisi. Nah, scalping itu biasanya memang dibatasi demi kelancaran para trader yang melakukan transaksi di market tersebut. Contoh misalkan gini, seandainya semua trader itu terlalu sering open posisi dan close posisi dalam jangka waktu yang sangat singkat, maka beban set per broker itu akan meningkat. Itu juga akan mempengaruhi, mungkin nanti efeknya adalah delay. Ya, tentu saja broker forex yang bonafit ya semestinya sudah memastikan servernya dengan bagus ya, supaya ketika market itu sudah beroperasi ya nggak ada yang kemudian traffic juga meningkat, usernya juga banyak, jadi nggak ada trouble gitu. Itu salah satunya. Teman-teman juga harus memilih broker-broker yang menurut teman-teman itu bagus. Nah, kalau teman-teman yang suka dengan teknik scalping, silakan teman-teman bisa daftar atau buat akun di broker Super Forex, linknya ada di bawah. Silakan buat akun di sana, nanti akan saya bimbing juga, ada grup khusus, dan di sana spreadnya kecil ya, bahkan tidak ada swap, tidak ada komisi swap atau komisi menginap, itu tidak ada. Oke, kita lanjut. Hal yang perlu diperhatikan untuk scalping ya, setelah mengetahui beragam kelebihan dan kekurangannya, maka teman-teman apakah masih nih kira-kira mencoba untuk teknik scalping? Kalau misalkan ya, berarti ada beberapa tips supaya teman-teman bisa sukses di teknik scalping ini. Yang pertama, teman-teman harus memilih pair dengan spread yang rendah. Nah, kalau memilih pair dengan spread yang rendah, artinya teman-teman bisa menggunakan broker Super Forex yang linknya itu ada di bawah deskripsi, di deskripsi itu sudah saya sertakan linknya. Jadi silakan nanti buat akun di sana, dan nanti teman-teman tinggal confirm saja WhatsApp-nya ke nomor saya, nanti secara otomatis akan
kita masukkan ke grup dan kita akan belajar bareng. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah memilih time frame yang ideal. Nah, biasanya saya tidak menggunakan time frame 1 menit, teman-teman. Biasanya saya paling tidak menggunakan minim-minimnya ada 5 menit. 5 menit ya. Kalau maksimalnya ya di 15 menit, karena di 15 menit ke atas itu biasanya untuk trading-trading yang cukup di luar scalping lah. Kemudian tips yang ketiga adalah memilih indikator yang efektif. Nah, nanti untuk indikator ini akan saya share dan teman-teman nanti boleh mengikuti strategi yang saya kasih, atau mungkin teman-teman sudah punya strategi sendiri ya silahkan digunakan ya. Yang jelas pilihlah indikator yang efektif ya untuk kita bisa masuk ke market dan keluar dari market. Yang keempat, ketahanan saldo. Jelas karena di teknik scalping ini memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga ketahanan saldo ini harus kuat, teman-teman ya. Kalau nggak kuat bahaya, baru sedikit nanti sudah MC. Kemudian yang kelima adalah kontrol transaksinya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan teknik scalping, ya teman-teman harus membatasi transaksinya, jangan terlalu banyak, karena ini saling berkaitan, teman-teman. Nanti berkaitan dengan tips yang keempat ya. Kalau transaksinya terlalu banyak dan teman-teman kena noise atau kena posisi yang salah, sehingga ini akan menggerus atau mengurangi ketahanan saldo, atau saldonya teman-teman akan cepat habis. Makanya harus dibatasi. Jadi balik lagi, manajemen itu cukup penting ya. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini, ini sudah saya tampilkan untuk chartnya ya. Di sini saya menggunakan time frame 15 menit, untuk pairnya adalah GBP/USD. Indikator yang saya pakai ini menggunakan parabolic star, titik-titik oranye ya, kalian bisa lihat. Ini kemudian menggunakan simple moving average 200 ya, periodnya 200, dan William percent ya. Ini yang William percent yang garis kuning yang seperti ya mirip-mirip dengan RSI ya, garis seperti CCI juga ya. Nah, perhatikan ya teman-teman di gambar. Jadi patokan yang saya gunakan untuk entry itu yang pertama, teman-teman harus melihat pergerakan candlenya ya. Kalau pergerakan candlenya di atas SMA 200, kemudian parabolik sarnya terletak di atas candle dan William persennya itu ada di area sell, maka teman-teman boleh melakukan sell. Nah, kalau teman-teman yang kedua nih, tips keduanya, kalau teman-teman melihat candle itu berada di bawah SMA 200, kemudian parabolik sun itu terletak di bawah candlestick, dan William persennya itu ada di area buy, maka silakan teman-teman open buy. Nah, itu salah satu contoh chart ya, yang saya gunakan untuk scalping, tapi balik lagi, indikator yang saya gunakan itu lebih cocok digunakan ketika marketnya sedang sideways ya. Kalau marketnya sedang trending, kadang-kadang saya scalpingnya hanya berpatokan pada pemahaman grafik candlestick saja atau di price action saja. Nah, teman-teman yang mau lihat videonya tentang price action, saya sudah pernah jelaskan, silahkan dilihat videonya. Itu ada di video sebelumnya, atau kalau mau nggak bingung teman-teman bisa lihat di playlist ya. Teman-teman bisa lihat di playlist sudah saya siapkan tentang forex semua, karena tinggal pelajari satu persatu. Oke teman-teman, mungkin itu kali ya yang bisa saya jelaskan, cukup simpel sih. Jadi silakan teman-teman tes, uji coba, dan silakan teman-teman rasakan sendiri bagaimana sih menggunakan teknik scalping itu, apakah benar-benar memacu jantung atau mungkin bisa sport jantungan gitu ya. Nah, jadi nanti silakan teman-teman juga bisa mengembangkan teknik scalping itu dengan indikator pilihannya sendiri. Kalau saya menggunakan tadi yang indikatornya ya. Sebenarnya banyak, semua indikator pun bisa digunakan untuk teknik scalping. Cuman pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan gambarnya dari beberapa indikator-indikator yang tadi saya share. Jadi jelas ya, ketika teman-teman open posisi, ingat selalu kontrol manajemen
posisinya dengan baik, ya, perhatikan ketahanan margin kita, jangan melakukan open posisi trading hanya berdasarkan nafsu. Ya. Kalau udah kenanya nafsu, maka secara otomatis habis sudah. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Semoga profit dan semoga selalu konsisten untuk tradingnya menghasilkan. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin tidak pengen ribet tradingnya secara manual, maka di sini saya akan memberikan informasi tentang Net89, yaitu robot trading autopilot, yang dimana targetnya itu dalam sehari itu target profitnya adalah 1% dan maksimal lossnya adalah 5%. Untuk penjelasan silakan teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, sudah saya buat dan juga play di sana. Kalian bisa lihat presentasinya. Kemudian teman-teman juga kalau mau tanya-tanya tentang robot Net89 silakan, karena saya sudah 3 tahun menggunakan robot ini. Alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah yang namanya MC, karena saat ini robot masih berjalan dan target setiap bulannya itu di angka kisaran 10-15% dalam 1 bulan ya akumulasinya ya, profit, tapi tetap profit ya. Jadi 10-15% itu akumulasi selama satu bulan atau 20 hari kerja. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah mensupport channel ini sampai dengan 1000 subscriber. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu terkait trading, kalau saya bisa jawab nanti akan saya jawab sepengetahuan saya. Aktifkan logo loncengnya ya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, see you next time, bye bye.